Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Nurbiono selaku moderator yang sudah memberikan waktunya. Terima kasih juga kepada para peserta sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Jogja Urologi Forum pada pagi hari ini. Ada beberapa senior saya yang mengikuti juga. Salam hormat dari Jogja, Dokter. Kemudian terima kasih kepada Perhimpunan Ahli Urologi Indonesia, IAUI, yang sudah memberikan izin untuk terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para pembicara dan panitia yang sudah meluangkan waktu untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, dan tidak lupa terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada PT Astellas yang sudah eh, yang sudah mensponsori untuk kegiatan pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini saya akan membicarakan mengenai overactive bladder dan bagaimana untuk penanganannya. Seperti yang tadi sudah diutarakan Dr. Nur Budiono bahwa memang overactive bladder penanganannya cukup rumit karena eh, beberapa penanganan sangat bervariatif eh, watchful waiting sampai ke tindakan operatif sampai ke augmentasi vesika urinaria. Pada sesi kali ini kami batasi untuk penanganan sampai ke medikamentosa saja karena untuk penanganan sampai ke operatif mungkin untuk teknisnya cukup panjang nanti. Baik, Baik sebelum kita menginjak untuk membahas mengenai overactive bladder, kita harus mengetahui anatomi dan fisiologi dari berkemih itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa fungsi dari berkemih itu dilakukan oleh kandung kencing, ya, kandung kencing sampai ke organ di bawah kandung kencing, yaitu ke leher kandung kencing sampai ke uretra, di mana pada laki-laki uretra terdapat uretra pars prostatica, di mana pada uretra pars prostatica terdapat organ prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang nanti akan dikeluarkan bersama dengan sperma dalam bentuk cairan semen. Di sini kita lihat bahwa struktur kandung kencing adalah suatu organ berongga berupa otot polos yang fungsi utamanya adalah menyimpan air kencing, ya, yang dikeluarkan dari ginjal melalui saluran ureter, kemudian mengeluarkan air kencing yang tersimpan ke luar dari tubuh. Ya, di mana kita ketahui bahwa proses miksi diatur secara sadar pada orang dewasa, di mana proses tersebut dikontrol oleh sistem saraf melalui otak, medulla spinalis, dan ganglia perifer. Ya, kita lihat di sini untuk fisiologi miksi adalah ada dua fase, yaitu fase penyimpanan dan pengosongan, di mana pada fase penyimpanan sistem saraf yang bekerja adalah saraf simpatik dan somatomotor, di mana terjadi penghambatan kontraksi otot polos detrusor sehingga membuat kandung kemih rileks dan mengembang. Dan secara bersamaan sfinkter uretra akan berkontraksi sehingga mencegah eh, air kencing yang terakumulasi ke dalam kandung kencing selama proses pengisian itu mencegah untuk air kencing itu keluar dari kandung kencing. Sedangkan pada fase pengosongan terjadi proses di mana stimulasi reseptor regangan menyebabkan transmisi sensorik melalui saraf pelvis ke pusat mikturisi di pontin, ya, yang akan memberikan impuls stimulasi kontraksi otot detrusor dan relaksasi sfinkter uretra. Dan di sini yang bekerja adalah eh, saraf simpatik, somatomotor, dan parasimpatik. Dan di sini adalah nanti yang akan kita bahas selanjutnya bagaimana perbedaan antara obat
beta 3 agonis dan, anti muskarinik, ya. Perlu kita ketahui, seperti yang tadi sudah dibahas oleh Dokter Untung Tranggono bahwa, eee, gangguan kencing kita sebut dengan lower urinary tract symptoms atau LUTS, ya, di mana memang kita sebut dengan lower urinary tract karena fungsi dari berkemih atau miksi itu lebih banyak, eee, memang ditentukan oleh fungsi dari tractus urinarius bagian bawah atau lower urinary tract, di mana keluhan umumnya sangat, sering terjadi pada pria dewasa dan tentu saja dengan kondisi bahwa, berkemih itu adalah fungsi untuk, eee, membuang metabolit ke luar tubuh sehingga kalau ada gangguan pada fungsi berkemih ya akan menimbulkan dampak besar pada kualitas hidup dan menimbulkan dampak ekonomi. Kemudian, eee, sebagai, gambaran tadi bahwa fungsi berkemih itu ada 2 macam, maka LUTS dibagi menjadi 3 sesuai dengan fisiologinya tadi, yaitu gejala, gangguan gejala penyimpanan atau storage, pengosongan, dan pasca berkemih. Di mana semua gangguan dari fungsi berkemih ini akan mengganggu kualitas hidup dari penderita. Kemudian kita lihat bahwa, kebanyakan pria lanjut usia sesuai dengan, fungsi dari berkemih itu sendiri akan semakin meningkat gejalanya, di mana setidaknya pada usia lanjut terjadi 1 kali episode LUTS. Namun seperti ini gejala seringkali ringan dan tidak terlalu mengganggu dan berikutnya LUTS dapat berkembang secara dinamis, baik bisa LUTS-nya tersebut bertahan, memburuk, atau membaik dalam jangka waktu yang panjang. Berikut klasifikasi LUTS ada 3 yaitu gejala storage, gejala voiding, dan gejala pasca miksi. Gejala storage yaitu terjadi peningkatan frekuensi berkemih pada siang hari pada saat pasien dalam kondisi bangun, ya, tidak tidur. Kemudian yang kedua adalah nokturia atau kencing pada malam hari. Kemudian urgensi atau kencing tergesa-gesa dan inkontinensia urin atau kencing keluar tanpa disadari. Sedangkan untuk gangguan voiding terdapat hesitansi atau kencing harus menunggu, kemudian intermitensi atau kencing terputus-putus, kemudian pancaran melemah, kencing bercabang, straining atau mengejan, dan kencing menetes di akhir BAK. Sedangkan yang terakhir adalah gejala pasca miksi, di mana terdapat perasaan tidak puas dalam pengosongan kandung kencing dan kencing menetes di akhir BAK. Baik. Pada laki-laki yang muncul dengan gejala LUTS ada beberapa terapi yang, bisa kita lakukan. Mungkin sudah dibicarakan oleh beberapa pembicara terdahulu yang, sudah dibahas, ya. Mungkin kita review kembali, kita lihat apakah ada gejala yang mengganggu. Apabila tidak ada gejala yang mengganggu, cukup dilakukan watchful waiting, kemudian dilakukan edukasi dan perubahan gaya hidup. Kemudian apabila ada gejala mengganggu, kita nilai apakah ada nocturnal polyuria yang cukup dominan. Apabila iya, bisa kita berikan, edukasi dan perubahan gaya hidup, ya, dan kita berikan medikamentosa analog vasopresin. Ya, apabila tidak ada nocturnal polyuria yang tidak mengganggu, kita nilai apakah ada gejala, storage, ya, seperti tadi. Apabila ada gejala storage, maka bisa kita berikan terapi dengan antimuskarinik atau beta 3 agonis. Sedangkan apabila tidak ada gejala penyimpanan yang dominan,
mungkin, eee, gejala yang dominan adalah gejala voiding atau, gejala, pengeluaran air kencingnya, ya, sehingga harus kita nilai pada laki-laki apakah ada gangguan di, prostatnya. Karena pembesaran prostat adalah penyebab dari gangguan voiding yang paling banyak pada laki-laki. Apabila ada pembesaran prostat di atas 40, bisa diberikan terapi jangka panjang, ya, dengan pemberian 5-alfa reduktase dan alfa blocker, dan apabila volume prostat kurang dari 40, bisa diberikan alfa blocker dan harus kita follow up dengan bagaimana dengan residu urinnya. Apabila memang ada residu urinnya cukup banyak, bisa kita tambahkan dengan kombinasi menggunakan antimuskarinik dan beta agonis. Berikut terapi, alfa blocker yang digunakan untuk BPH ini, sediaan yang ada di, Indonesia, ya. Ini ya untuk terapi yang, non selektif, ada terazosin, doxazosin, dan alfuzosin. Berikut dosis hariannya, ada untuk terazosin 1 sampai 10 miligram, kemudian doxazosin 1 sampai 8, dan alfuzosin 7,5 sampai 10. Dan untuk yang sediaan yang selektif, bisa diberikan tamsulosin, naftopidil, atau silodosin. Baik, berikut, data mengenai pemberian, referensi mengenai pemberian tamsulosin 0,4 miligram, dan kita lihat ternyata pemberian tamsulosin 0,4 miligram memberikan perbaikan baik dari skor IPSS yang terdiri dari quality of life atau skor storage dan skor voided dan skor IPSS secara total. Jadi IPSS adalah, International Prostate Symptom Score untuk menilai, beratnya gangguan kencing pada laki-laki yang mengalami pembesaran prostat. Ya, ternyata pemberian tamsulosin 0,4 miligram dari 1 bulan sampai 3 bulan cukup memberikan perbaikan yang cukup signifikan. Baik, sekarang kita menginjak mengenai overactive bladder. Ya, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu dengan overactive bladder, ya. Di mana overactive bladder menurut International Continence Society atau ICS, ya. Sindrom overactive bladder adalah, gangguan urgensi, yaitu kencing tergesa-gesa secara umum disertai dengan peningkatan frekuensi miksi pada siang hari dan atau disertai dengan, eee, nokturia, baik inkontinensia urin, baik disertai dengan inkontinensia urin atau kita sebut dengan OAB basah atau tanpa inkontinensia atau kita sebut dengan OAB kering. Tentu saja overactive bladder ini kriterianya tidak disertai dengan adanya infeksi atau penyakit lain yang mendasari. Terminologi dari ICS, ya, mengenai urgensi, apa itu urgensi adalah keluhan yang muncul secara tiba-tiba dan keinginan yang kuat untuk buang air kecil dan disertai dengan sulit untuk ditunda. Artinya dalam artian kalau misalnya pasien dengan urgensi dan masih bisa ditunda berarti, kondisi, gangguan kencing pada pasien ini masih dalam kondisi normal. Kemudian yang kedua adalah peningkatan frekuensi miksi pada siang hari, di mana keluhan buang air kecil terjadi lebih sering pada saat pasien bangun dibandingkan sebelumnya yang dianggap oleh pasien adalah frekuensinya adalah normal. Sedangkan, nokturia terjadi peningkatan frekuensi miksi selama periode tidur dan proses ini dihitung ketika terbangun untuk pertama kali buang air kecil pada malam hari dan selanjutnya diikuti dengan kondisi tidur dan memulai untuk tidur, ya. Dan untuk mengetahui seberapa berat nokturia tersebut,
Ini bisa kalau kita, menghadapi pasien dengan nokturia bisa kita tegakkan dengan menggunakan buku harian kandung kemih atau bladder diary. Sedangkan yang terakhir untuk terminologi urinary incontinence adalah keluhan miksi berupa keluarnya urin tanpa disadari. Baik, eee, kita lihat ada beberapa perubahan anatomi dan fisiologi pada overactive bladder di mana karakteristik utama pada sindrom overactive bladder adalah aktivitas detrusor yang abnormal. Secara normal, bahwa detrusor hanya berkontraksi pada saat terisi dalam volume normal pada jumlah tertentu, sehingga menerima sinyal dari pusat misi dan secara sadar bisa mengontrol proses berkemih. Sedangkan pada pasien OAB mengalami gangguan pada jalur sensorik sehingga berkontribusi pada keinginan untuk miksi sebelum kandung kencing penuh. Jadi pada intinya bahwa, pada pasien OAB sebelum kandung kencing itu terisi penuh, pasien sudah merasakan sensasi untuk berkemih dan sulit untuk ditunda. Kita lihat di sini, prevalensi sindrom OAB, ya. Di sini ada referensi bahwa prevalensi OAB untuk di seluruh dunia kurang lebih, 10% secara keseluruhan baik laki-laki maupun, perempuan dan, prevalensi OAB di Asia kurang lebih 20% pada laki-laki dan perempuan untuk di Asia. Kita lihat di sini bahwa prevalensi OAB ini penelitian di Asia juga meningkat sesuai kelompok umur. Ya, peningkatan mulai terjadi pada usia 40 tahun dan, seiring dengan bertambahnya umur terjadi peningkatan prevalensi, di mana pada usia 40 tahun sampai 44 tahun itu 10,8% dan pada usia lebih dari 60 tahun dengan prevalensi 27,9%. Dan gejala OAB, pada penelitian ini juga, berpengaruh pada usia di atas 40 tahun, berpengaruh pada 1 dari 5 orang, ya. Kita lihat, kemudian, eee, terjadi peningkatan keparahan yang berhubungan dengan persepsi pasien pada kondisi BULI yang secara signifikan dan menurunnya, eee, quality of life yang berhubungan dengan seksual pada laki-laki dan perempuan. Ya, ini prevalensi gejala OAB yang penelitiannya dilakukan di, Eropa. Kita lihat untuk urgensi kurang lebih 54%, frekuensi 85%, dan inkontinensia urgensi 36%. Sedangkan gejala-gejala yang, eee merupakan gabungan dari 3 gejala tersebut relatif memang tidak terlalu tinggi. Dan prevalensi overactive bladder dari ketiga gejala tersebut meningkat dengan, eee, bertambahnya usia dan pada pria dan wanita prevalensinya hampir sama secara keseluruhan. Nah, kita lihat dampak OAB pada health related quality of life. Jadi memang, eee, OAB memiliki dampak negatif yang cukup bermakna pada aktivitas sehari-hari, mengganggu kesehatan mental dan yang cukup sering dikeluhkan pada pasien adalah terganggunya fungsi seksual, ya karena, kondisi pasien sudah terlalu sering merasakan kencing dan sulit untuk ditunda sehingga cukup mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, mengganggu kesehatan secara mental dan mengganggu fungsi seksual. Ya, kita lihat di sini beberapa, metode penelitian yang dilakukan, ya, ini di Eropa dan di USA untuk bahkan untuk laki-laki itu bisa, eee, mencapai 60%, 65%, dan untuk yang perempuan hampir sama, ya sampai 68%. Ya.
Sedangkan di Asia Pasifik, di populasi di Korea Selatan, Cina, dan Taiwan telah menunjukkan penurunan kualitas hidup pada kesehatan pasien dan kualitas seksual pasien yang diiringi dengan peningkatan keparahan gejala akibat OAB. Baik, ini kita lihat OAB pada pasien dengan health related quality of life, penelitian di Eropa dan di Korea, di mana kita lihat di sini bahwa semakin berat gangguan OAB, ya, di sini untuk yang pertama adalah OAB yang masih kontinen, jadi tidak disertai dengan gangguan lain, itu skor quality of life-nya masih cukup tinggi, hampir mencapai 95, masih cukup baik. Dan yang terakhir adalah OAB dengan gangguan pasca miksi dan gangguan disertai dengan gangguan pasca miksi dan gangguan kencing, itu yang nomor 5, itu skor quality of life-nya cukup rendah, kurang dari 80. Sedangkan kita lihat untuk OAB untuk pasien dengan incontinent quality of life, di sini kita lihat untuk yang episode incontinent tidak sampai 1 episode per hari, ini kita lihat mencapai 70%, ya. Jadi incontinent quality of life-nya skornya cukup rendah, dan inkontinent yang mencapai lebih dari 4 episode per hari, ternyata skor incontinent quality of life-nya hanya sedikit lebih dari 40. Kemudian kita lihat kembali dampak OAB terhadap kualitas hidup. Di sini gangguan stres emosional pada OAB dengan inkontinent itu mencapai 37%. Kemudian yang tanpa inkontinen kurang dari 20%, sedangkan pasien yang muncul gangguan depresi, di sini lebih banyak dipengaruhi oleh munculnya kecemasan dan rasa malu, ya. Itu untuk yang OAB dengan inkontinen itu mencapai 40%, sedangkan yang tanpa inkontinen itu kurang lebih mencapai 23%. Itu tadi mengenai terminologi dari overactive bladder, kemudian kita menginjak untuk penegakan diagnosisnya. Perlu kita ketahui bahwa penegakan diagnosis itu kita mulai dari penegakan diagnosis awal, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan urinalisis. Untuk menegakkan penyakit lain yang mendasari, apakah itu karena ISK atau karena batu, atau disebabkan oleh karena pembesaran prostat. Kemudian pemeriksaan penunjang untuk diagnosis, ya, bisa dilakukan kultur urin, pemeriksaan fosfoid residu, kemudian ada tadi yang sudah kita singgung, adanya bladder diary dan symptom questionnaire. Sedangkan untuk pemeriksaan yang terakhir untuk kasus-kasus yang kompleks dan refrakter, kita nilai dengan menggunakan urodinamik sistoskopi atau USG diagnostik pada ginjal dan vesika urinaria. Walaupun relatif tidak terlalu banyak digunakan untuk workup awal pada diagnosis kasus yang tidak kompleks. Baik, ini ada guideline Indonesia yang dikeluarkan Perkina untuk penanganan inkontinen dewasa pada tahun 2018, ya, pada pasien dengan inkontinen pada asesmen awal. Seperti tadi kita tegakkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan selanjutnya kemudian apakah ada nyeri, hematuria, dan ISK berulang yang mengarah ke gangguan kencing yang diakibatkan oleh karena kelainan di traktus urinarius bagian bawah. Kemudian kita lihat apabila memang ada penyakit yang mendasari, dilakukan asesmen lanjut untuk pengkajian spesialis.
ya, dan dilakukan diskusi kepada pasien untuk pemilihan tata laksana. Ya, memang pemilihan tata laksana untuk gangguan kencing semuanya harus diawali dengan intervensi gaya hidup dan latihan fisik termasuk latihan otot dasar panggul. Jadi intervensi gaya hidup mulai dari mengurangi asupan cairan, kemudian mengurangi merokok dan mengurangi makanan yang berlemak itu harus kita sampaikan kepada pasien. Sedangkan untuk perempuan dengan inkontinensia urin, ya, seperti juga laki-laki juga diberikan intervensi gaya hidup dan latihan fisik termasuk latihan otot dasar panggul. Baik, untuk diagnosis awal, ya, untuk penegakan diagnosis awal, anamnesis riwayat pasien cukup penting untuk dilakukan, ya, karena eee, cukup bisa membantu untuk menegakkan diagnosis tanpa harus melalui pemeriksaan penunjang sampai ke pemeriksaan yang cukup invasif. Ya. Lihat di sini untuk laki-laki bisa kita tegakkan untuk diferensial diagnosisnya apakah ada pembesar prostat jinak, kemudian bladder outlet obstruction, kemudian struktur uretra atau kanker prostat. Untuk perempuan, apakah ada prolaps uteri, obstruksi uretra, atropik vaginitis, atau sistitis interstisial. Dan pada laki-laki dan yang bisa menyerang pada laki-laki dan perempuan ada ISK, kemudian pasien dengan gangguan kencing pada pasien diabetes, kemudian penggunaan obat-obatan diuretik, inkontinensia pasca operasi, neurogenic bladder, kanker buli, batu buli, atau stress urinary incontinence. Ini kita lihat ada pemeriksaan diagnostik tambahan yang cukup membantu, ya, untuk menegakkan gejala overactive bladder tanpa memerlukan pemeriksaan invasif. Di sini ada overactive bladder symptom score, ya, telah tervalidasi dan harus diisi secara self assessment atau assessment pribadi yang harus diisi sendiri oleh pasien. Ya, berisikan 4 kuesioner sebagai berikut. Dari yang pertama, eh, berapa kali keluarnya kencing pada pagi hari sampai pada malam hari sebelum tidur. Dan yang terakhir, pertanyaan keempat, seberapa sering terjadi inkontinen atau bocornya kencing yang tidak bisa ditahan apabila muncul sensasi kencing. Dan yang terakhir mengenai terapinya. Kita lihat di sini bahwa ternyata memang overactive bladder cukup banyak menantang untuk penanganan pada saat praktek kita, baik dokter umum atau urologi. Karena ternyata kita lihat di sini dari BJU Internasional tahun 2001 itu 73% tidak dilakukan medikasi. Baik itu dari 73% tersebut, ya, ini dari dengan responden 1916 laki-laki dan perempuan pada usia 40 sampai 74 tahun, ya. Baik itu yang tidak pernah dicoba atau dicoba tapi gagal sebanyak 27%. Dan dari sini kita lihat beberapa untuk kelanjutannya apabila tidak dilakukan terapi atau sudah dicoba tapi mengalami kegagalan, ini kurang lebih yang 54% apabila tidak dilakukan pengobatan maka akan
kembali memeriksakan ke dokter kembali dan 65% pasien akan datang menemui dokter kembali apabila sudah dilakukan terapi dan mengalami kegagalan. Dan ternyata memang di sini, persentasenya cukup banyak sehingga, m merupakan tantangan bagi kita untuk melakukan terapi pada overactive bladder. Baik, di sini kita lihat, dari EAU Guideline untuk manajemen inkontinen pada perempuan dan laki-laki, ada beberapa terapi yang bisa kita tawarkan. Yang pertama adalah terapi konservatif, yaitu terapi komorbid pada pasien, kemudian terapi pada, eee, mengkondisikan saluran cerna, kemudian terapi untuk memberikan, pengobatan. Kemudian ada intervensi gaya hidup yaitu mengurangi kafein, memodifikasi jumlah cairan yang masuk, kita sesuaikan dengan, eee, grafik dari, bladder diary yang sudah kita buat kepada pasien, yang sudah dibuat oleh pasien. Kemudian perlu untuk menurunkan berat badan dan, kita perlu mempersiapkan kondisi supaya pasien mengurangi merokok sampai dimungkinkan untuk berhenti. Kemudian ada terapi behavior dan, psikis, ya, ada beberapa terapinya yaitu dengan, bladder training, kemudian latihan untuk pelvic floor muscle therapy, ya, sampai dipertimbangkan untuk, terapi simulasi yaitu pre-tibial nerve stimulation sebagai pilihan pada urge urinary incontinence pada perempuan. Dan ini, eee, terapi yang merupakan pilihan untuk OAB atau, untuk OAB bisa diberikan antimuskarinik atau beta agonis, ya. Berikut sambungan yang tadi untuk guideline dari Perkina untuk inkontinensia urin dewasa, ya. Jadi kita lihat seperti tadi, kita sarankan untuk pemeriksaan fungsi saluran cerna, bagaimana dengan konsumsi obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien, penyakit penyerta dan asupan cairan. Disarankan untuk menurunkan berat badan, kemudian disarankan, apabila memang diperlukan karena overactive bladder itu cukup mengganggu pada pasien, bisa dianjurkan untuk penggunaan, popok atau penampung lain. Dan, bisa dibuat anjuran untuk jadwal berkemih pada pasien yang berkebutuhan khusus atau pasien dengan usia lanjut. Kita lihat untuk mekanisme pilihan obat yang bisa kita gunakan untuk overactive bladder ada 2 yaitu antimuskarinik dan beta agonis. Ya, kita lihat di sini untuk, mekanisme kerjanya memang berbeda. Untuk, beta agonis, beta 3 agonis itu, di sini apabila, beta 3 agonis akan memicu pengeluaran epinefrin dan akan memacu ke beta 3 adrenergic reseptor yang akan memacu produksi adenyl siklase dan memproduksi siklik GMP dan yang nanti akan yang akan memunculkan relaksasi pada otot polos buli. Sedangkan untuk antimuskarinik nanti, antimuskarinik bekerja pada, M2 reseptor di mana, M2 reseptor ini akan dihambat dan kemudian akan memproduksi siklik, AMP yang pada akhirnya akan yang akan menimbulkan relaksasi pada otot polos kandung kencing. Nah, ini salah satu, golongan dari beta 3 agonis yaitu, mirabegron di mana
cukup menjaga, eee, fungsi dari penyimpanan urin di kandung kencing secara poten dan selektif pada beta 3 agonis reseptor. Sehingga, di sini bila dibandingkan dengan, eee, antimuskarinik yang, bekerja pada fungsi voiding, maka maka sediaan beta 3 agonis resiko untuk terjadinya, akut urinary retention lebih rendah dibandingkan dengan antimuskarinik. Dan kita lihat di sini, tingkat rekomendasinya cukup kuat untuk pemberian, mirabegron di yang sama efektifnya dengan antimuskarinik, hanya saja untuk efek sampingnya memang lebih, rendah untuk beta 3 agonis. Ya. Dan perlu selain dari efek yang kita harapkan untuk, pengobatan pada overactive bladder, efek samping yang terjadi juga harus kita pertimbangkan, ya, terutama pada pasien-pasien yang lanjut usia, ya, yaitu efek samping yang mungkin terjadi adalah hipertensi, nasofaringitis, dan infeksi saluran kemih. Baik, di sini, ada referensi penelitian yang menunjukkan perbandingan antara mirabegron sebagai beta 3 agonis yang mengurangi frekuensi dan inkontinens pada OAB dibandingkan dengan, placebo dan, salah satu golongan dari antimuskarinik yaitu tolterodin. Kita lihat di sini memang, eee, secara statistik cukup, membantu untuk mengurangi frekuensi dan inkontinensi urin pada overactive bladder. Kemudian, eee, beta 3 agonis juga memberikan perbaikan gejala OAB secara berkelanjutan apabila diberikan selama 12 bulan. Ya, di sini, pada pasien dengan, eee, episode inkontinen dengan penurunan episode inkontinen kurang lebih 63,7%, sedangkan untuk pasien yang mencapai episode zero inkontinen atau, sampai ke episode inkontinensianya menurun sampai ke 0, mencapai 43,4%. Nah, kita lihat di sini beberapa efek samping yang harus kita pertimbangkan, yang perlu kita ketahui dengan pemberian beta 3 agonis yaitu mirabegron dan, antimuskarinik. Kita lihat ada peningkatan hipertensi dan apabila kita lihat memang untuk beta 3 agonis relatif efek samping yang ada di sini lebih rendah, yaitu hipertensi, nasofaringitis, mulut kering, eee, nyeri kepala, influenza, infeksi saluran kencing, atau konstipasi. Baik, ini, kita lihat. Ini juga ada, penelitian lagi, kita lihat bahwa memang pasien yang mendapatkan terapi beta 3 agonis yaitu mirabegron ternyata terjadi peningkatan kualitas hidup dan status kesehatan. Baik, untuk kesimpulan pada, penanganan dari overactive bladder, kita lihat bahwa LUTS yang disebabkan oleh karena pembesaran prostat jinak memiliki gejala utama voiding dan storage, kemudian, pemberian, eee, alfa 1A antagonis reseptor itu yang selektif paling baik di,
toleransi oleh, pasien karena memiliki efek samping yang rendah karena selektif. Kemudian overactive bladder di mana kondisi otot detrusor menjadi sangat aktif. Jadi sebelum kandung kencing itu penuh sudah muncul stimulasi untuk, sensasi berkemih dan kita lihat walaupun gejala-gejala tersebut baik Lutz atau overactive bladder itu tidak menimbulkan kematian, tapi kita lihat bahwa cukup berdampak besar pada kehidupan keseharian pasien, kualitas hidup, dan dampak ekonomi. Kita lihat bahwa, eee, pilihan farmakoterapi dari overactive bladder bisa diberikan antimuskarinik dan, beta 3 agonis yaitu mirabegron dan dan berbagai penelitian mengenai mirabegron memang memberikan efikasi kemudian toleransi terhadap peningkatan kualitas hidup atau quality of life yang cukup baik pada pasien OAB. Terima kasih atas, perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada, siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.